Kata dia simpel sekali Pak Jokowi, tinggal tunjukin aja, ini loh ijazah asli saya. Elo, emangnya kau pikir segampang itu? Emangnya kau pikir siapa kau? Ajar kalian itu. Walah. Orang yang berada di balik layar atas isunya ijazah palsu Pak Jokowi adalah orang-orang yang kurang ajar. Gempar aktivis emak-emak Bunda Mary mendesak Presiden ke-7 Republik Indonesia untuk segera menunjukkan ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Beliau dan teman-temannya sampai-sampai mendatangi Universitas Gadjah Mada dan mendatangi kediaman Pak Jokowi hanya untuk meminta Pak Jokowi untuk segera menunjukkan ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Ya, pastinya Pak Jokowi tidak sembarang untuk memperlihatkan dokumen-dokumennya. Hal ini menuai tanggapan dari Kak Yohana serta DJ Anak Jenderal. Tanggapannya seperti apa? Kita langsung gas ke videonya. Jadi simpel sekali Bapak Jokowi. Tinggal tunjukin aja ini. Perempuan yang mengaku aktivis pembela Islam. Dia ini dari Lampung. Dulu dia ini ya tahun 2022 pernah kena tangkap. Dia diduga ya merekrut anak di bawah umur untuk aksi. Tapi kemudian dia dibebaskan. Terus pada tahun 2024 ya setelah pemilu Anies kalah di pemilu 2024, dia pun ya kan datang ke Jakarta khusus untuk demo. Setiap hari berorasi. Yang kesalahan siapa? Bapak Joko Widodo. Dendamnya kepada Pak Jokowi. Ingat. Bermula ketangkapnya Rizik Sihab. Dia merasa imam besar dia itu tak bersalah. Terus ditambah lagi dengan dibubarkannya FPI. Jadi rasa benci dia kepada Pak Jokowi itu udah tak terbendung lagi. Dia datang jauh-jauh dari Lampung hanya ingin ya kan membuktikan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu asli apa palsu. Dia bilang ya, kata dia simpel sekali Pak Jokowi, tinggal tunjukin aja, ini loh ijazah asli saya. Elo, emangnya kau pikir segampang itu? Emangnya kau pikir siapa kau? Apa hak kau memaksa Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya? Kau bukan siapa-siapa. Hanya seorang ya kan tukang membuat keonaran. Perempuan gak sadar diri kau, ya kan? Ini kau Yohana kalau udah ngomong tuh pedas ya guys. Agamis, tapi hati kau itu aneh kalian ini ya kan. Inilah kalau ajaran udah masuk ajaran sesat ya kayak gini lah kalian semuanya. Sok merasa paling alim sedunia. Tapi kerja kalian tuh memfitnah. Dibilang dia kan, kalau seandainya Pak Jokowi sudah menunjukkan ijazah aslinya, kata dia kan, kelar habis perkaranya. Sekalipun Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya, ya kan, ini perkara nggak akan habis, tetap kalian goreng juga. Karena kalian, aku udah bolak-balik bilang, kalian tujuannya bukan ijazah Pak Jokowi, tujuannya untuk membuat negara Republik Indonesia ini ribut. Bukankah imam besar kau udah menyatakan genderang perang? Ini anak-anak buah Rizik semua ini. Ini bilang mereka katanya datang dari semua provinsi, ya, datang ke UGM karena kita masih mempertanyakan mana ijazah asli Pak Jokowi. Ngapain juga kau datang ke UGM? Ya, kalau kalian datang dari segala provinsi ke UGM bukan urusan Pak Jokowi. Kau yang mau datang, ngapain kau nyalakan orang? Terus kata dia kan, Pak Jokowi, karena kalau memang ada, ya tinggal tunjukkan saja. Sekali aku bilang sama kau, negara kita negara hukum. Ya, kita menganut sistem burden of proof. Pembuktian ya dibebankan kepada pihak yang menuduh. Paham kau sampai sini? Lama-lama menjijikkan. Ya, di video kau yang lain itu kau bilang ya kan, ijazah Jokowi hilang. Ya, kita nggak tahu hilang waktu dia masih jadi wali kota atau waktu dia masih menjabat menjadi gubernur atau dia menjabat menjadi presiden. Itulah kau tukang fitnah. Memangnya Joko Widodo ya ada menyatakan bahwasanya ijazah aslinya hilang. Malulah kau dengan pakaian yang kau pakai, jilbab 6 meter. Ya, yang keluar dari mulut kau itu semua kata-kata fitnah.
kata-kata merendahkan perempuan. Kesal sekali ya Kak Yohana ya. Sekali lagi aku bilang sama kau, setiap kali kau menuduh orang, kau yang harus membuktikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya DJ. Saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir, kenapa sih ujung-ujungnya kok ijazah Pak Jokowi dituduh palsu? Kenapa tiba-tiba orang itu mencurigai ijazah Pak Jokowi? Kita simak ya guys. Lalu ketika kita dicurigai memiliki dokumen palsu, apakah selayaknya orang boleh memaksa kita untuk mengakui bahwa kita memalsukan dokumen tersebut? Atas dasar apa orang-orang itu menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu? Apakah mereka mendapati sesuatu yang berhubungan dengan sebuah kejahatan? Atau apakah mereka punya kewenangan untuk menanyakan dokumen pribadi seseorang? Saya, kamu, kalian semua tidak punya kewenangan apapun untuk memaksa seseorang menunjukkan dokumen pribadinya di muka umum. Tidak bisa. Tidak boleh ujuk-ujuk kamu menuduh seseorang dokumennya palsu, kecuali kamu adalah seorang yang punya kewenangan untuk itu. Bener sih ya. Dari sini saja kita seharusnya paham, mereka ini tujuannya apa menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, sementara mereka tidak punya kewenangan apapun. Mereka bukan hakim, mereka bukan petugas KPU yang memeriksa dokumen-dokumen resmi. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka mengaku bahwa mereka adalah rakyat yang punya hak mengetahui ijazah Bapak Jokowi sebagai mantan presiden. Hak apa? Hak apa? Kalau begitu saya juga punya hak dong, mengetahui ijazahnya Pak Soeharto, mengetahui ijazahnya SBY, mengetahui ijazahnya Megawati. Saya punya hak juga dong, kalau saya boleh menuduh Megawati ijazahnya palsu. SBY jangan-jangan palsu no, ijazahnya. Pak SBY tunjukin dong, jangan-jangan palsu ijazah kamu. Apakah begitu? Harusnya orang-orang yang bukan merupakan bagian dari sutradara atas munculnya tuduhan ijazah palsu ini berpikir, loh kita bukan siapa-siapa, ngapain kita nuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu? Kita ini siapa kita? Ngapain kita nuduh-nuduh? Ngapain kita ikut-ikutan mencurigai ijazah Pak Jokowi? Ngapain? Apa kita dirugikan kalau ijazah Pak Jokowi palsu? Oh iya, kita dirugikan. Kita dirugikan, berarti selama ini kita dipimpin oleh presiden yang tukang tipu, ijazahnya nggak punya, nggak sekolah, ngaku-ngaku insinyur. Begitu ya? Kalaupun iya kalian berpikir seperti itu, tetap saja kalian tidak punya kewenangan menanyakan dokumen resmi, dokumen pribadi seseorang, Iya. apalagi presiden. Kurang ajar kalian itu. Ya ampun. Roy Suryo kurang ajar, Rafli Harun kurang ajar, Amin Rais kurang ajar, si dokter tipu itu kurang ajar, Rismon itu kurang ajar. Walah. Orang yang berada di balik layar atas isunya ijazah palsu Pak Jokowi adalah orang-orang yang kurang ajar, tidak tahu adab. Sudah tahu bahwa kalian tidak punya kewenangan untuk menanyakan itu, kenapa masih ngotot? Geruduk ke rumah Pak Jokowi, geruduk ke UGM, mengintimidasi mahasiswa UGM yang tidak mendukung kalian, mengintimidasi UGM. Apa yang dikatakan si Tifa? Tifa mengadu domba UGM dengan Pak Jokowi. Harusnya UGM ini tidak membela Pak Jokowi, karena UGM milik rakyat Indonesia, bukan milik Jokowi. Tifa berusaha membodohi rakyat dengan kata-katanya itu. Padahal ketika UGM mengklarifikasi ijazahnya Pak Jokowi, mengklarifikasi bahwa Pak Jokowi benar pernah kuliah di sini, UGM bukan membela Pak Jokowi. UGM sedang memberikan klarifikasi. Kalian kan butuh klarifikasi. Yang berhak memberikan klarifikasi siapa? Lembaganya. Di mana tempat Pak Jokowi mencari ilmu dan memperoleh gelar itu. Karena UGM memiliki gitu ya, hak untuk mengklarifikasi. Sementara kalian tidak punya hak bertanya. UGM saja sudah baik, mau menerima kalian,
Kalian yang tidak punya hak untuk bertanya tentang dokumen pribadi. Tidak boleh ada satu orang pun datang ke kampus saya menanyakan ijazah saya ke rektor saya. Nggak boleh. Penjahat kalian itu berarti. Orang-orang jahat, penjahat. Buktinya apa? Ketika kalian dikasih kesempatan untuk melihat skripsinya Pak Jokowi, kalian munculkan fitnah-fitnah baru. Harusnya skripsi ya seperti itu. Harusnya skripsi begini. Harusnya tulisannya begini. Tidak seperti ini. Ini jelas-jelas palsu. Enggak ada yang bener Berarti ya. UGM ini Selalu salah. membela orang yang memalsukan skripsi. Dicari-cari terus ya. Terlepas dari alasan kalian ingin mengetahui secara pasti apakah benar Pak Jokowi pernah kuliah di UGM atau tidak, terlepas dari itu, kalian tidak punya hak untuk bertanya tentang ijazah Pak Jokowi kepada UGM. Tidak punya hak. Dan UGM berhak menolak kalian, mengusir kalian. Hanya saja UGM ini terlalu baik, ya. Karena apa? UGM terpojok. Disebut-sebut membela seorang penipu. Disebut-sebut UGM takut. Disebut-sebut UGM menyembunyikan seorang penipu. UGM membela orang yang sudah memalsukan ijazah. UGM terpojok. Padahal selayaknya UGM harus mengusir mereka. Mereka tidak punya hak untuk bertanya soal ijazah Pak Jokowi. UGM mengikuti permainan mereka. Inilah kesalahan UGM. Kalau Pak Jokowi sudah benar, Pak Jokowi tidak akan memperlihatkan ijazahnya kepada siapapun, kecuali diminta oleh pihak yang berwenang. Kecuali Pak Jokowi dihadirkan pada sebuah sidang gugatan, lalu Pak Jokowi diminta untuk menunjukkan. Tapi atas dasar apa pengadilan memanggil Pak Jokowi atas gugatan itu? Gugatan bisa terjadi apabila ternyata Pak Jokowi ketika melakukan tender menggunakan dokumen palsu, ketahuan palsunya, baru Pak Jokowi bisa dipanggil. Atau ketika Pak Jokowi mengajukan lamaran untuk menjadi wali kota Solo, ketahuan kalau ijazahnya palsu, mencurigakan. KPU curiga dengan ijazah Pak Jokowi. Loh, kok ini kayaknya ini ya? Kok ini kayaknya masih ini nih? Tanda tangannya begini nih. Kok ini kayak tulisannya ada yang berubah-ubah, dihapus-hapus nih? Kok kayak ada yang dihapus-hapus nih? Jangan-jangan palsu nih. Digugat. KPU yang menemukan kejanggalan-kejanggalan atas dokumen-dokumen resmi yang dibawa oleh Pak Jokowi ketika melamar menjadi calon wali kota, dia punya hak menggugat Pak Jokowi. Dia bisa mengadili Pak Jokowi, memenjarakan Pak Jokowi, dan memanggil Pak Jokowi ke pengadilan. Tapi kalau tidak ada kesalahan apapun, pengadilan pun tidak punya kewenangan memanggil Pak Jokowi. Makanya di beberapa sidang gugatan ijazah Pak Jokowi tidak pernah dipanggil, tidak pernah diminta untuk hadir. Itu teman-teman. Kalau mereka bilang Jokowi takut, si Egy Sujana itu bilang Jokowi takut tidak mau datang. Bukan Jokowi takut, yang benar pengadilan tidak pernah memanggil Pak Jokowi. Pengadilan tidak pernah meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Karena apa? Karena penggugat tidak berhasil membuktikan apapun soal tuduhan mereka itu. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi oleh Egy Sujana dan kawan-kawannya. Jangan mau kalian dibodoh-bodohi oleh ibu-ibu, emak-emak yang demo-demo itu, yang menggugat ijazah Pak Jokowi. Jangan mau kalian dibodoh-bodohi oleh aki-aki yang teriak-teriak katanya gantung Jokowi, gantung Jokowi. Jangan mau kalian dibodohi. Jangan mau kalian dibodohi oleh Bambang Tri. Siapa dia? Siapa mereka? Sudah punya andil apa mereka terhadap bangsa ini selain memprovokasi rakyat untuk membenci seorang Jokowi yang selalu gagal mereka jatuhkan sejak tahun 2014. Kalian mau tahu tujuan mereka? Udah lama ya guys ya. Mencari-cari kesalahan atas ijazah ini, ijazah Pak Jokowi. Karena mereka ingin mendowngrade Pak Jokowi. Mereka ingin pamor Pak Jokowi turun sehingga Pak Jokowi tidak lagi punya nama. Nanti kelak di tahun 2029 Pak Jokowi tidak lagi dipercaya oleh rakyat. Siapapun yang ditunjuk Pak Jokowi tidak akan dipilih oleh rakyat. Sehingga mereka punya kesempatan untuk menguasai Indonesia. Mereka punya kesempatan untuk menjajah kita dengan cara mereka, gaya mereka. Terima kasih. Sangat benar sekali ya, dokumen pribadi kita tidak sembarangan bisa ditunjukkan ke siapa saja.
Ya, misalnya kayak ijazah ini memang tidak sembarangan untuk ditunjukkan ke publik seperti itu. So, kalau menurut kalian gimana video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah stay bersama Arissa Sebastia. Selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!